Candy Lovers, masih bersama aku membahas seputar permen di items informasi ke teman-teman milenial, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kan tadi di segmen 1 aku udah ngebahas ya soal sejarah dari permen dan juga beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau kalian mengkonsumsi permen sesuai dengan kadar yang baiknya ya. Nah, di segmen kali ini aku akan membahas sekaligus merekomendasikan kalian permen-permen khas Indonesia yang legendaris, tapi sayangnya udah mulai langka, mungkin karena memang produksinya ini dikurangi ataupun karena antusiasme masyarakatnya ini kurang menggebu-gebu nih. Jadi mungkin dari mulai aku merekomendasikan, kalian juga mulai tertarik untuk membeli, harapannya nanti produksinya juga semakin meningkat. Nah, daripada lama-lama aku langsung cus aja ke permen pertama, yaitu ada permen susu kerbau. Aku sendiri pernah cobain permen susu sapi, tapi permen susu kerbau ini nggak pernah nih. Jadi taunya permen susu kerbau ini merupakan permen khas yang berasal dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan sesuai dengan namanya, bahan baku utama dari permen ini adalah susu kerbau yang diperah langsung oleh peternak dari daerah setempat. Untuk warga setempat, mereka lebih suka permen susu kerbau dibandingkan permen susu sapi. Kenapa permen susu kerbau ini terkenal? Memang karena rasanya juga enak. Kalau kalian makan permen ini, rasanya itu bercampur gurih, manis juga ada, dan juga kenyal. Wah, aku sendiri sih penasaran banget karena aku pencinta permen susu sapi. Jadi kayak permen susu kerbau ini nggak kalah menarik untuk dicobain. Selain itu juga ada permen asam. Permen ini terbuat dari daging buah asam, kemudian dibentuk bulat lalu ditaburi gula pasir. Dan permen ini merupakan permen yang dulunya sering dijumpai karena memang dijual di warung-warung pinggiran jalan. Akan tapi ada pula yang menyebutnya sebagai manisan asam. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, permen ini mulai langka dan mulai digantikan dengan permen asam dari pabrik-pabrik besar. Bagi kalian pecinta yang asam manis, kalian harus banget coba permen ini. Aku sendiri masih sering menjumpai ini di pasar-pasar tradisional, jadi memang agak susah untuk ditemukan. Tapi menurut aku kayaknya kalau misalnya kalian searching online juga udah lumayan gampang buat beli. Cuman walaupun ongkirnya ya, tapi menurut aku pasti worth it banget. Nah, selanjutnya adalah permen yang aku sendiri udah coba dan dulu aku sering banget makan di rumah bude aku, yaitu ada ting-ting kacang. Ting-ting kacang atau yang dikenal dengan enting-enting, atau ada juga yang menyebutnya dengan teng-teng kacang, dan masih banyak sebutan lainnya karena memang mudah banget ditemukan di berbagai daerah. Ini terbuat dari karamel gula Jawa yang kemudian dipotong-potong. Tapi sebenarnya ting-ting kacang ini berasal dari Jawa Tengah. Jadi walaupun sebenarnya sekarang udah gampang banget ditemukan di berbagai daerah, bisa kalian temukan di supermarket ataupun warung-warung dekat rumah kalian, jadi taunya asalnya ini dari Jawa Tengah. Dan seperti yang aku bilang, walaupun udah agak langka, tapi sebenarnya masih bisa kita temukan di beberapa warung ataupun supermarket ataupun minimarket. Tapi bagi kalian yang kesulitan menemukan ini di daerah kalian, mungkin kalian lagi-lagi bisa searching dan juga shopping online. Selain itu juga ada makanan atau permen rambut nenek. Siapa sih yang gak kenal permen satu ini? Biasanya ini warnanya pink ya. Dan sampai saat ini penjual rambut nenek atau nama lainnya adalah Arum Manis masih sebenarnya mudah ditemui di sekitar Jakarta. Biasanya rambut nenek ini dijual bersamaan dengan mainan anak-anak. Berbeda dengan gulali yang bentuknya seperti kapas, kalau rambut nenek ini bentuknya berserabut. Umumnya juga rambut nenek ini diberi perwarna yang cerah supaya memikat pembeli atau sasaran utamanya, yaitu anak-anak, tapi ada juga yang berwarna putih pucat. Rambut nenek ini sebenarnya terbuat dari gula yang dilelehkan dan diberi pewarna, kemudian diberi tepung jagung. Biasanya rambut nenek ini disajikan dengan kerupuk manis yang berwarna merah muda, dan kini sudah gampang banget kalian temukan di online shop karena juga rasanya sekarang udah beragam dan bentuknya juga udah beragam. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, kalau aku sendiri dulu sering banget nemunya tuh warnanya pink, dan biasanya sekalian aku beli mainan di warung sebelahnya yang ngejual si rambut nenek itu sendiri. Next ada permen jahe. Seperti namanya, permen jahe ini terbuat dari jahe yang dimasak dengan gula merah.
Dan seperti namanya dan bahannya juga, karena bahannya ini jahe, jadi rasanya ini juga ada rasa manis, rasa pedas, dan juga rasa hangat di tenggorokan. Permen jahe juga cocok banget disantap apabila kalian tinggal di daerah iklim dingin atau saat musim hujan tiba, supaya tidak mudah terserang penyakit flu. Selain itu, permen ini juga berguna untuk menghangatkan tubuh dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kalian. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, permen jahe juga kembali naik daun di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi perlu kalian ingat ya, permen jahe ini bukan menyembuhkan COVID, bukan, tapi untuk meningkatkan imun kalian. Selain itu juga salah satu permen favorit aku yang juga merupakan permen legendaris dan juga udah mulai langka di Indonesia, ada Gulo-Gulo Tare. Merupakan sebuah permen yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Gulo-Gulo Tare ini berasal dari nama gulo-gulo yang diambil dari bahasa Minang artinya permen, sedangkan kata tare ini artinya adalah coklat. Jadi Gulo-Gulo Tare ini merupakan sebuah permen yang berwarna coklat, berbentuk tidak beraturan atau bisa dibilang abstrak dengan panjangnya kira-kira 2 cm dan biasanya dilapisi oleh tepung ubi putih. Bahan baku utamanya ini berasal dari gula tebu asli dan penyajiannya dilapisi dengan tepung ubi putih. Selain itu juga ada permen Gulo Gait. Permen ini merupakan permen manis yang berwarna coklat dan berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Permen ini dibuat dari campuran gula aren dan juga gula putih yang dimasak hingga menjadi karamel. Yang uniknya dari permen ini adalah ketika matang, campuran gula ini ditarik berulang kali hingga lentur, kemudian baru dicetak menjadi bentuk dan ukuran yang kecil. Karena memiliki warna dan juga tekstur yang mirip seperti potongan kayu, sebagian orang juga menyebut permen ini sebagai permen kayu. Nah, kenapa ini salah satu permen favorit aku? Karena aku juga jarang-jarang makannya. Waktu itu aku cuma beberapa kali aja, itu juga oleh-oleh dari temen aku. Jadi bagi kalian yang penasaran bisa langsung searching atau nitip temen atau kerabat kalian yang berasal dari wilayah setempat. Dan last but not least, nggak cuma di luar negeri aja, di Indonesia juga punya permen mint. Permen mint atau yang dikenal dengan pastillas ini memiliki bentuk yang beragam. Mulai dari kepingan yang dibungkus oleh kertas, kepingan dalam kemasan, sampai bulat dan juga dilapisi gula. Salah satu produk permen mint lokal adalah Alba Pastilles yang memiliki pabriknya di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, aku sering banget dengar teman-teman aku dan juga orang-orang di sekitar aku yang kayak suka banget dengan permen mint karena biasanya tuh untuk menyegarkan mulut atau memberi wangi kepada mulut. Jadi bagi kalian yang termasuk orang-orang ini, mungkin kalian harus banget nyoba permen lokal satu ini supaya kembali naik daun seperti permen jahe. Nah, tentu aja pembahasan terkait permen gak berhenti di situ. Kalau kalian penasaran kira-kira aku akan membahas apa lagi nih seputar permen, jangan kemana-mana, tetap saksikan Items. Informasi ke teman-teman milenial.